Selamat pagi, saudara-saudariku yang dikasihi Allah. Selamat hari baru, semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Semoga kami pun mampu mewujudkannya dengan pertama-tama mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Berkatilah hidup kami sepanjang hari ini, agar kami yang sudah mendapatkan berkat, mampu menjadi berkat dalam hidup kami untuk orang-orang di sekitar kami, anggota keluarga dan komunitas kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 31 sampai bab 13 ayat 13. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku tahu segala rahasia, serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahkan roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi bila yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan segala sifat kekanak-kanakan itu. Sekarang ini kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal secara sempurna sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Namun yang terbesar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hakikatnya hidup memang bersumber dari diri sendiri, namun tidak pernah hanya ada dalam diri sendiri. Hidup dari dirinya sendiri harus keluar untuk mengasihi orang lain. Kita memang lahir pada saat yang berbeda, di tempat yang berbeda pula. Namun pengaruh dan akibat dari kelahiran kita selalu bersangkut paut dengan keberadaan orang lain. Kasih menjadi cara kita mengenal dan menyatu dalam hidup bersama orang lain. Tuhan Yesus menyadari betapa pentingnya kasih. Kasih mempersatukan hidup.
sehingga Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara-saudariku yang terkasih, kasih menjadi dasar dalam hidup. Karena kasih, orang memutuskan untuk menikah, memilih pasangan yang siap mengasihi dalam suka dan duka, dalam untung dan malang sepanjang hidup. Begitu banyak orang yang antusias mempersiapkan pernikahannya karena ada keyakinan bahwa hidupnya akan bahagia. Adanya kasih membuat keyakinannya sangat besar bahwa kebahagiaan dalam pernikahan pasti terwujud, pasti tercapai. Banyak orang mencapai kebahagiaan dalam pernikahannya, namun ada juga yang mengalami pernikahan sebagai bencana sepanjang masa. Kasih itu sangat penting, sehingga saudara-saudari jangan menyalahkan pasanganmu jika suatu saat atau mungkin pernah dia bertanya, "Apakah engkau masih mengasihi aku? Mengapakah seringkali engkau tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan aku? Di manakah kamu yang dulu, kamu yang tulus mengasihiku?" Pertanyaan-pertanyaan seperti itu hadir bukan karena ia bermaksud membuatmu tak nyaman. Dia bertanya seperti itu karena dia sangat mengasihimu dan menghargai komitmen pernikahan. Dia sangat mengharapkan agar dirimu menjadi teman hidupnya sampai maut memisahkan. Saat ini, kasih menjadi tantangan yang mewarnai kehidupan manusia. Mengapa menjadi tantangan? Karena banyak orang yang kehilangan gairah untuk mengasihi. Akibatnya, banyak orang yang terlantar dalam gurun kekeringan kasih sayang. Banyak orang yang memberontak dalam batinnya dengan pertanyaan, "Mengapa kasihmu hanya sekedar kalimat-kalimat indah di bibir saja? Mengapa kamu tega menyakitinya? Mengapa kamu berulah?" Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Saudara-saudari, secara lebih luas sebagai orang Katolik, kita dipanggil bukan untuk membenci, tetapi untuk mengasihi. "Apakah engkau mengasihi aku?" tanya Yesus kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Tuhan pun bertanya kepada kita, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawabannya adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau kita membenci orang lain, dendam kepada orang lain, berarti kita belum mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mengasihi orang lain, memberikan pengampunan kepada mereka, dan membuat orang lain nyaman hidup dalam kebenaran, berarti kita sudah berjuang untuk mengasihi Yesus. Saudara-saudari, mari kita bertanya dalam diri kita, sebanyak berapa kalikah Yesus harus bertanya kepada kita, "Apakah engkau mengasihi aku?" Cobalah kita menemukan jawabannya melalui cara hidup kita selama ini dan juga cara hidup kita ke depannya. Saudara-saudari, mari kita merenungkan di dalam hidup kita, beranikah kita mengasihi sesama, terlebih mereka yang menyakiti kita, terlebih mereka yang memusuhi kita, terlebih mereka yang suka memfitnah kita. Semoga kita mendapatkan banyak berkat dengan mengasihi sesama, dan semakin banyak orang yang terberkati karena kehadiran kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang berjumpa dengan kita sepanjang hari ini, mereka yang kita doakan dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, sehat, dan bahagia selalu.